guna-guna Oh. yang akhirnya mengakibatkan dia kebangkrutan. Parfum sang jagat. Waduh. Alhamdulillah berkat parfum sang jagat lancar syuting. Kita harus semprot doa dulu dan juga niat. Ingat ya, didoain dulu baru semprot ya. Yes. Kalau yang sedang beraktivitas, nyemprotnya itu per 6 jam sekali. Per 6 jam sekali Ya. itu kalau seandainya beraktivitas gitu ya. Yang beraktivitas itu 6 jam sekali 6 jam semprot. sekali. 6 jam sekali semprot. Ya. Baiklah. Ya. Selamat malam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Sahabat Pintu Misteri, kembali bersama dengan Mas Jawir dan juga spiritualnya Pintu Misteri. Saya Kimacan yang akan berbagi informasi. Sebenarnya apa yang akan Mas Jawir inginkan untuk Kimacan melihat lebih lanjut mengenai ramalan 3-in-1-nya, baik itu dari vision penglihatan, dari kartu oracle, pendengaran, bahkan kitab Prabu. Kali ini bukannya Mas Jawir menginginkan hal yang tidak baik ya, tetapi semoga dengan apa yang terlihat ini setidaknya bisa membuat waspada. Dan juga biar tidak berlarut-larut dalam kesedihan. Ya, betul. Bangkit kembali dan semangat dan optimis. Memperbaiki semua. Karena kembali lagi sekuat-kuatnya manusia berencana, tapi kalau Tuhan yang tidak meridhoi, mau bagaimana lagi? Betul. Leres boten Ki? Jadi nanti penontonnya Pintu Misteri tolong lebih bijak melihat apa yang menjadi tayangannya Mas Jawi dan Kimacan di episode kali ini, zodiak yang tidak jodoh dan gagal di tahun ini 2022. Kita lihat berapa pasang zodiak yang tidak jodoh dan gagal di tahun ini. Ya, buat introspeksi kalian. Betul. Permasalahannya apa? Ya, semoga dengan ramalan ini kalian bisa mengantisipasi. Betul. Kalau ingin mempertahankan, antisipasi untuk memperbaikinya. Benar sekali. Jadi ada pembelajaran yang mungkin nanti bisa disampaikan melalui ramalannya Kimacan, ada nasihat-nasihatnya Kimacan. Kalau seandainya memang bisa diperbaiki ya diperbaiki. Tapi kalau seandainya harus melepas ya kita cepat ikhlaskan agar penggantinya pun juga cepat datang. Matan Ki? Betul. Waduh, Kimacan apa kabar? Alhamdulillah baik. Sehat nggih? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Mas Jawir sehat? Mas Jawir pangestu matur nembah nuwun. Mas Jawir sajane rada ngeri-ngeri sedep gitu ya. Tapi ya bagaimana lagi ya Rek ya, ini kan tujuannya dari Kimacan kan untuk memberikan informasi yang bisa bermanfaat. Betul. Penontonnya Pintu Misteri bagaimana Rek? Ya. Api-api wae ya, sehat-sehat ya, terus jaga kesehatan ya. Doa dari Mas Jawir, Kimacan, tim Pintu Misteri untuk kakak-kakak semua yang sudah mendukung Pintu Misteri sampai saat ini. Masya Allah, tabarakallah, alhamdulillah, matur nembah nuwun. Semoga saja kakak-kakak semuanya selalu dilancarkan rezekinya, Amin. Diberikan kemudahan dalam mencari rezeki, Amin. Diparingi selalu kesehatan dan juga kesehatan, diparingi tenang hati dan pikirannya juga, selalu mempunyai pemikiran yang positif. Amin. Pokoknya doa terbaik dari Mas Jawir untuk kakak-kakak semuanya. Matur nembah nuwun sudah mendukung terus Pintu Misteri. Untuk saudara tak terlihatnya Mas Jawir pun juga patut didoakan. Karena Pintu Misteri bisa seperti ini pun juga berkat saudara yang tak terlihat juga. Yang turut membantu mendoakan juga Mas Jawir dan juga Kimacan. Pokoknya Masya Allah tabarakallah, alhamdulillah, matur nembah nuwun untuk saudara yang tak terlihat. Semoga selalu diberikan kebahagiaan di alam langgeng, di dimensinya masing-masing, dan yang sedang menjalankan sebuah proses untuk naik tingkatan, semoga diparingi kemudahan dan kelancaran. Amin. Ditunggu nanti kunjungannya Mas Jawir untuk roadshow ke alam gaib. 6 tempat ya. 6 kota. 6 kota alam gaib. Tunggu kunjungan Mas Jawir. Pokoknya
Matur nembah nuwun. Baik, dan juga untuk pembelian parfum Sang Jagat dan juga minyak kasturi ini kan Kimacan mempunyai estimasi untuk pengisian dan proses packing itu kurang lebih maksimal selama 4 hari. Tetapi ada yang beberapa itu mohon maaf jika melebihi dari batas maksimalnya, karena kan ada suatu hal yang tidak kita prediksi, ternyata pengisian itu melonjak. Dan akhirnya itu terpending di belakangnya. Admin akan terus berupaya untuk menstabilkan, ibaratnya giliran yang ini masuk ke sini, giliran ini kapan, itu berusaha untuk distabilkan agar tidak melebihi dari 4 hari sudah dalam proses pengiriman. Betul. Tapi kalaupun seandainya dalam prosesnya ternyata lebih dari 4 hari, mohon maaf ya Reo. Tapi yang pasti admin pun juga akan bertanggung jawab apabila kalian sudah direkap. Dan juga untuk pemesanan itu hanya melalui satu saja, yaitu admin 1. Nah, silakan menghubungi WA-nya admin 1, jangan ditelepon, di WA wae yo, karena admin tidak melayani telepon-teleponan. Nah, kemudian transaksi hanya satu melalui bank BCA dengan nomor rekening 3631366994. Pokoknya yang sudah repeat order pastikan sudah tahu harus bagaimana menggunakan minyak kasturi dan parfum Sang Jagatnya. Tapi bagi kalian yang baru nonton kemudian ingin menggunakan medianya Kimacan, Mas Jawir garis besarkan untuk parfum Sang Jagat itu untuk pemakaian pribadi. Sedangkan minyak kasturi itu digunakan untuk suatu tempat ataupun barang. Jadi bisa untuk tempat usaha, bisa untuk rumah, kemudian bisa untuk tanah, bisa untuk persawahan pun juga boleh. Ngoten iki ya. Dan juga untuk barang seperti apa, kalian jual beli rumah boleh, kemudian jual beli mobil boleh, jual beli motor pun juga boleh. Ngaten nggih Ki? Baiklah Kimacan. Ada tambahan lagi mboten Ki? Parfum Sang Jagat dan minyak kasturi ya tidak akan pernah saya lupakan ya. Tidak semua orang bisa memesan parfum Sang Jagat dan minyak kasturi. Itu harus digarisbawahi. Karena ada orang yang harus saya bantu dan ada orang yang belum bisa saya bantu. Jadi tidak semua orang bisa order parfum Sang Jagat. Itu akan ada seleksi alam melalui admin. Siapa-siapa saja yang harus dibantu dan siapa-siapa saja yang belum bisa kita bantu ya. Seperti biasa saya baru bisa mengisi botol per hari itu 15 botol, sedangkan orderan lebih dari itu. Jadi yang belum dapat rekapan ya, ikutin prosedur aturannya untuk mengantri ya, biar saya maksimal untuk mendoakan dan mengisinya, dan biar si pemakai nanti bisa maksimal hasilnya, bisa fokus ya. Dan juga parfum Sang Jagat dari minyak kasturi ini harus siapkan mental. Kalau mental kalian belum kuat, belum besar, jangan pesan parfum Sang Jagat, karena parfum Sang Jagat akan membantu untuk kehidupan yang lebih baik lagi ke depannya. Jadi harus siapkan mental. Begitu juga minyak kasturi. Kalau kalian mentalnya belum siap untuk usahanya rame, jangan pesan deh. Nanti kelimpungan menghadapi customer yang membludak. Ya, terima kasih banyak sekali informasi yang diberikan juri-juri saya melalui akar pohon beringin. Ya. Informasi yang positif yang membuat pemakainya menjadi berhasil. Alhamdulillah. Ya. Terima kasih sekali. Pertahankan sifat positifnya, pertahankan ibadahnya, pertahankan doa-doanya, pertahankan yang namanya usahanya. Dan juga yang masih dalam proses, terusin, kan belum habis ya, tambahin namanya ibadah, tambahin namanya niat, tambahin namanya doa, tambahin namanya usahanya lagi ya. Ingat, sebelum menggunakan parfum Sang Jagat dan minyak kasturi ini harus kusuk doanya. Betul. Jangan asal-asalan. Kalau misalnya asal-asalan, hasilnya juga asal-asalan. Ya, jadi tergantung dari kalian sendiri. Orang-orang lain bisa sukses, bisa berhasil, sudah mulai sedikit demi sedikit bisa membayar hutang, sedikit demi sedikit kehidupan lebih baik, sedikit demi sedikit
tingkat karir sudah bagus ya. Nah itu, jadi pertahankan semuanya. Parfum Sanjagat dari minyak kasturi ini bukan seperti parfum-parfum di luar sana, ya. Kalian di sini satu mendapatkan wanginya, dan dua mendapatkan manfaatnya. Begitu juga gelang Tricakra. 3 warna itu saya buat yang harus dipakai di tangan kanan kalian. Yang warna biru itu auranya untuk ketenangan. Yang warna kuning itu auranya untuk keceriaan. Yang warna hijau itu untuk kasih sayang, empati. Jadi semoga aura-aura yang penting-penting itu bisa bersinar di tubuh kalian. Ngomong-ngomong bersinar, ya. Admin dapat foto dari satu subscriber, terus kemudian ditunjukkan ke Mas Jawir yang dimana keningnya bersinar hijau. Ya. Di saat dia foto, tiba-tiba gelang Tricakra, mohon maaf, di keningnya itu muncul aura warna hijaunya. Itu aura empatinya mulai terpancar di tubuh. Baik. Ya, baiklah. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk para saudara-saudaraku di luar sana, orang-orang baik di luar sana, tim gercepnya Pintu Misteri, tim setianya Pintu Misteri sampai saat ini, terima kasih banyak. Di sela-sela kesibukan kalian, di sela-sela jam istirahat kalian masih menyempatkan menonton Pintu Misteri setiap hari. Terima kasih banyak. Hanya doa yang bisa saya balas kebaikan kalian di sini. Semoga para saudara-saudaraku di luar sana diberikan kesehatan jasmani dan rohani. Amin, ya dikuatkan hati, pikiran dan mentalnya. Amin, ya dikuatkan semangatnya lagi untuk menghadapi kehidupan ke depannya. Amin. Dijauhkan dengan orang-orang yang jahat, didekatkan dengan orang-orang yang baik. Amin, ya Allah. Diperbaikin lagi sifat dan karakternya yang selama ini buruk menjadi baik. Amin, ya Allah. Dibersihkan aura negatif dalam tubuh, hati, pikirannya. Amin, ya Allah. Dimasukkan kembali aura positif untuk tubuh, hati, pikiran dan wajahnya. Amin, ya Allah. Dilancarkan rezekinya, dilancarkan usahanya, dilancarkan pekerjaannya, dilancarkan segala urusannya, dan dilariskan dagangannya. Amin, ya Allah. Dijauhkan dari mara bahaya dan malapetaka di luar sana. Amin. Dan semoga untuk para saudara-saudaraku yang sedang menonton Pintu Misteri, yang sedang mendengarkan doa-doa saya, semoga hajat, mimpi, doa, harapan dan cita-citanya segera secepatnya terkabul. Amin, ya Allah. Dan semoga saudara-saudara saya di luar sana dituntun oleh Tuhan ke kehidupan lebih baik lagi untuk kedepannya. Diperbaik lagi usahanya sehingga lebih baik lagi dari sebelumnya. Amin, ya Allah. Diangkat derajatnya sehingga bisa membahagiakan orang-orang yang disayanginya dan bisa membantu saudara-saudara kita yang membutuhkan di sekelilingnya. Amin. Dan satu hal, diberikan ketenangan hati dan pikiran untuk menjalani hidup. Amin, ya Allah. Amin amin ya rabbal alamin. Semoga doa-doa terbaik saya untuk saudara-saudara saya di luar sana, orang-orang baik di luar sana diijabah oleh Tuhan Sang Pencipta alam semesta. Alhamdulillah. Amin amin ya rabbal alamin. Amin. Baiklah, seperti biasa sebelum saya bergosip mau ke saudara-saudara saya di luar sana, saya lihat like, komen dan share-nya. Ya, like-nya bagus. Kalau komentarnya bagus, saling mendoakan satu sama lain, dan share-nya alhamdulillah bagus. Karena share itu sebagian dari pahala yang mana kita telah memberikan informasi yang bermanfaat buat orang lain. Tidak ada salahnya untuk kalian share video ini. Baiklah, untuk hasil Rogo Sukmo saya kemarin. Ya, di sini ada zodiak Sagittarius yang ada di Makassar. Oh, tengah Makassar, Sulawesi. Sagittarius Makassar. Ya, di sini saya diutus oleh Tuhan untuk merogoh subuh ke Makassar. Sagittarius. Di sini laki-laki berumur 31 tahun. Ya. Dan saya masuk dimensi alam bawah sadarnya. Si Sagittarius ini sedang mengalami yang namanya guna-guna, yang akhirnya mengakibatkan dia kebangkrutan. Dari siapa itu? Dan akhirnya dari sahabat dekatnya sendiri, mantan sahabat dekatnya sendiri, yang dulu dia anggap
abang-abangan. Oh, Ya. jen. Sekarang sudah menjauh. Karena apa? Dulu si Sagittarius ini dia punya usaha. Jen. Dia punya usaha catering dan Catering. event organization. IO, wos. Ya. Dan karena kalau misalnya si abang-abangannya ini temannya ini ya, kalau butuh uang dikasih. Pas pada saat dia Don. jatuh, Nggak bisa ngasih. nggak bisa minjemin, gitu. minjem nggak bisa. Dan akhirnya si temannya ini Si abang ini ya, tadi. sudah tahu si Sagittarius sedang kebangkitan Drop. pada saat tahun kemarin, ini malah diguna-gunain lagi. Loh. Apa dengan cara apa guna-gunanya? Ya, dengan cara dikirimkan makhluk astral untuk mengguna-gunain si Sagittarius ini yang di Makassar. Jadi si Sagittarius Makassar ini bawaannya pengen show up, mau walaupun dia Nggak ada duit. kondisi lagi bangkrut, nggak ada duit, tapi gimana caranya dia harus minjam uang kemana-mana untuk tetap berjaya. Bukannya menutupin hutang-hutang, tapi untuk berjaya demi ke tenaran. Pamor. Dan tenar. Popularitas. Ya, mobil digade, Wis. usaha digade. Wis. Ya, yang penting dia punya Mas-masan. perintil-perintilan dan bisa wah hebat. Nah, mau minta dianggap. Itu namanya kena penyakit ain. Tuh. Yang mana kalau penyakit ain itu bisa menyerang siapa aja, anak kecil dan orang tua sekalipun. Karena terbiasa disanjung, Disanjung. karena terbiasa kena Sanjungan. sanjungan omong-omongan yang membuat dia terlena. Itu jadi segala macam bisa dilakukan dia. Lagi ki. Dan makhluk astral yang di dalam tubuhnya dia Tubuhnya, itu membuat dia bisa saja untuk Cari pinjaman pinjaman. online, sama rentenir, sama bank-bank segala macam. Diberi Dan- kemudahan. Ya. Jadi Dan sekarang akhirnya anjlok, benar-benar anjlok di titik paling bawah. Gak mau keluar. Badan lemes-lemesan. Kepala keliang-keliangan, gak mau makan. Ya itu penyakit dibuat sendiri. lagi. Ya. Terus setiap hari orang datang meneror Lagi. semuanya. Weh. Ya, akhirnya mana teman-teman tidak ada membantu. Betul. Abang-abangnya itu yang sahabatnya itu tepuk tangan. Apa? Sakit hatinya kenapa? Gara-gara nggak dipinjemin uang. Lagi. Ya, Kurang di ajar. situ Terus, akhirnya sebenarnya anak ini baik Mas Jawir. Saja. Pada saat dia Jaya. dia sering sekali membantu teman-temannya pada saat kesusahan. Ya, dan juga si Sagittarius ini orangnya suka sedekah sebenarnya. Oleh karena Tuhan memberi ujian seperti itu karena supaya biar dia bisa tahu kesalahannya, makanya harus jalani. Harus menjalani ya. Akhirnya saya masuk dimensi alam bawah sadarnya di mimpinya, Nje. ya, memberitahu kalau si Sagittarius ini sudah terlalu jauh bermain dan sudah saya kasih tahu tuh teman-teman yang kamu butuhkan saat ini tidak ada. Jadi berarti kamu sendiri yang harus berjuang. Jadi fungsi saya sebagai spiritual untuk datang ke tempatnya, Sagittarius Makassar ya. ya, untuk mengangkat aura negatif yang ada di tubuhnya dan saya kembalikan kepada si sahabatnya yang mengguna-guna itu, biar dia merasakan yang namanya jatuh. Dan saya lihat Sagittarius Makassar ini dia masih punya skill, masih punya keahlian yang bisa membuat dia bangkit kembali. Ya, jadi mohon maaf, makhluk astral yang di dalam Sagittarius sudah saya kembalikan kepada si pemiliknya, biar mereka Si pemiliknya merasakan si juga pemiliknya ya. merasakan seperti apa, rasanya dibawa, rasanya dikucirkan oleh orang-orang, dijauhkan dengan sahabat-sahabat. Lagi. Ya, dan saya menaikkan mentalnya lagi untuk bisa menghadapi hutang-hutang itu, untuk bisa mencari jalan keluar dan kembali lagi untuk bangkit lagi. Dan buat ini pelajaran. Jadi kamu harus tahu orang-orang yang mana saja yang pada saat kalian bantu, ya, saat harus diingat ini tiga orang yang mengantarkanmu pada titik permasalahan, meninggalkanmu dan menemanimu. Itu harus kamu lihat. Betul. Dan saya lihat semangatnya untuk jauh berubah dan mentalnya sudah membaik. Yang malas-malasan sudah nggak malas-malasan lagi, sudah berani untuk menghadapi orang-orang di luar sana. Ya.
Semoga bisa segera terlepas gitu ya Ki. Kalau Ki Macan melihat untuk si Sagittarius yang mengalami titik terendah ke bawah, dia mempunyai semangat yang tinggi, ada terlihat tidak apakah dia nanti akan bangkit kembali? Bangkit lagi, saya yakin itu. Bangkit lagi ya, Ki, karena saya yakin setelah saya angkat semuanya itu sebenarnya semangatnya bagus dan dia bisa menyadari kalau saya sedang bangkrut sekarang. Tidak merasa tinggi lagi dia. Saya lihat seperti itu. Ada keinginan. Ada keinginan. Waduh, alhamdulillah. Semoga saja nanti di saat bangkit kembali, ya si Sagittarius sangat belajar dengan momen yang sudah pernah dirasakan ini. Nggak boleh, nggak usah soap-soapan, nggak usah menunjukkan barang-barang branded. Nggak perlu buat apa. Betul. Kalian tunjukkan barang branded di saat kalian bangkrut. Apakah orang-orang yang memujimu mendekatimu untuk membuat kamu tetap pakai branded? Nggak kan? Betul. Hati-hati sekali. Jadi semoga saja kita semuanya tidak seperti si Sagittarius ini ya, tapi semangat bangkitnya ini yang kita harus contoh. Iya. Karena yang kemarin yang lemes-lemesan nggak berani keluar itu efek dari aura astral yang ada di tubuhnya yang mempengaruhi dia. Untuk pinjam sana, pinjam sini, pinjam sana, pinjam sini. Waduh. Jadi pelajaran yang kita dapat dari Sagittarius Makassar ya. Jadi pada saat kalian di atas terus ada orang menyanjung, jangan lupa mengucapkan Masya Allah. Masya Allah. Tabarakallah. Itulah untuk menghindarkan penyakit ain yang ada di tubuh kita nanti. Baik, itu aja. Selesai. Mantap ini Ki Macan cerita Rogo Sukmonya, pembelajaran agar kita tidak terlena dengan sanjungan atau penyakit ain ya. Bagi kalian penonton Pintu Misteri yang menginginkan Rogo Sukmo Ki Macan, sudah tahu kan SOP-nya bagaimana? Like, komen, dan juga share. Like dulu videonya Pintu Misteri, komen nama, zodiak, dan juga kota. Selanjutnya wajib di-share ke media sosial kalian ya. Wajib dan harus. Jangan sampai enggak, karena sudah menjadi SOP-nya Ki Macan untuk Rogo Sukmo. Kalian sudah like, komen, dan share tapi belum berjodoh, ayo introspeksi, tambah dengan isi doa-doa semoga segera di Rogo Sukmo sama Ki Macan. Atau kalian bisa order parfum Sang Jagat. Parfum Sang Jagat dari Ki Macan ini menggabungkan energi sedulur papat yang dimana diperlukan nama kalian, golongan darah kalian, nama lahir, bukan nama gaya-gayaan, bukan nama ngetren, bukan nama populer. Ya. Kemudian golongan darah pun juga harus yang benar agar disatukan melalui media akar pohon beringin agar bermanfaat. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Kembali saya akan menarik energi alam semesta untuk menerawang, membuka tabir misteri untuk zodiak yang tidak jodoh dan gagal di tahun 2022. Apapun hasil dari penerawangan saya di sini, kalau dia positif buatlah menjadi motivasi kehidupan kalian ke depan. Tapi kalau negatif buatlah waspada dan hati-hati jangan sampai hal itu terjadi. Ingat, nasib seseorang tidak akan pernah bisa berubah kalau seseorangnya tidak merubahnya dari sekarang. Banyak kesempatan kita untuk bisa merubah nasib kita dengan cara beribadah, berdoa, dan ikhtiar kerja keras. Wajib sekali untuk kita sebagai manusia yang ingin tinggal di dunia ini untuk apa? Untuk kerja keras. Dengan kerja keras Tuhan akan memberikan rezeki buat kita. Amin. Supaya bisa hidup di dunia ini. Amin ya Allah. Jadi untuk para saudara-saudaraku di luar sana yang sedang bekerja untuk keluarganya, semangat karena ada keluarga yang akan kamu angkat derajatnya dan ada hinaan orang lain yang harus kalian buktikan dengan kesuksesan. Betul. Kita lihat ada berapa pasangkah zodiak yang gagal dan tidak jodoh di tahun ini, ya. Jadi kalian waspada ngono ya Rayo. Tontonan ini pun juga bisa digunakan untuk waspada ya. Ini dikhususkan untuk yang berpacaran ya Mas Jawir. Yang berpacaran. Ya, bukan dikhususkan untuk yang sudah berumah tangga. Tidak, sedang berpacaran paling maksimal dia sudah tunangan. Oh, ya. Khusus yang pacaran sampai tunangan. Pacaran. Yang menikah tidak termasuk ya. Yang menikah tidak termasuk. Jadi kalaupun apa
zodiak kalian tersebut di sini, Tersebut. ya, cari solusinya. Betul Ki. Ya. Kalau Agar- ingin mempertahankan itu. Betul agar hubungan terus berjalan ya. Iya, di sini ada kartu oracle saya mengatakan tsunami, permasalahan besar yang harus wake up, kalian harus bangun. Ada 4 pasang zodiak yang tidak jodoh dan gagal di tahun ini. Kita lihat nanti zodiak apa sajakah dan permasalahan apa sajakah yang akan menimpa mereka. 4 zodiak 4 pasang zodiak. 4 pasang zodiak. Makanya ini gambarnya wake up call gitu ya. Tsunami ini rek. Serem kok. Tapi ini khusus yang masih pacaran sampai tunangan. Kalau menikah tidak termasuk di sini ya, Rek ya. Ada 4 pasang zodiak, kira-kira apa saja? Jadi nanti dari sini kan kalian bisa menentukan solusi atau wacana kira-kira langkah apa yang harus diambil. Ya, 4 pasang ya. Kita ambil. Cancer. Ya, Cancer dan Libra. Oh, Cancer dan Libra. Itu tidak jodoh dan gagal tahun ini. Kita lihat permasalahannya apa. pasangan yang pertama itu antara Cancer dan Libra, Rek. Kira-kira masalahnya apa ini? Iya, perselingkuhan. Ada perselingkuhan yang sangat besar dari mereka, salah satu dari mereka, yang mengakibatkan ketahuan berkali-kali di depan mata dari mereka antara Cancer dan Libra. Itu kenapa Tuhan memutuskan jodohnya supaya tidak terjadi pada saat menikah nanti. Ambil hikmahnya. Ketahuan kok ya berkali-kali. Ya. Iku jenenge doyan. Oh. Ya. Ojo kaya ngene iki. Waduh, bahaya iki, Rek. Kemudian iki Ki. Ya. Aries dengan Aquarius. Aries Dan Aquarius. Waduh, pasangan yang kedua ini Aries dan Aquarius. Ayo, Aries dan Aquarius, Rek. Kira-kira apa ini permasalahan yang mengakibatkan Tuhan mencabut tali jodohnya ini? Iya. Ringan tangan. Oh alah. Masalah kecil jadi besar dan akhirnya memukul. Belum menikah saja dia sudah berani memukul. Tinggalan iku, Rek. Belum menikah sudah berani Memukul. Apalagi sudah menikah dibunuh kali. Si Jadi pasangan. benar Tuhan memberikan rencana yang terbaik buat kalian. Daripada kalian berumah tangga nih hidup baru. Daripada kalian berumah tangga akhirnya ada pemukulan. Betul. Kalian mau cerai malu karena baru menikah. Inilah Tuhan memberikan busuk-busuknya. Betul. Salah satu dari zodiak tersebut. Jadi nanti kalian jangan menangis. Malah justru momen tersebut kalian gunakan untuk pisah. Iya. Jangan mau balikan lagi. Karakter orang yang sudah memukul itu cacat mental. Betul. Biarkan saja kalau orang, dan bukan tanggung jawab kalian untuk memperbaiki cacat mentalnya dia. Ya Ki ya. Iya. Orang yang cacat mental itu biarkan saja, kalau dia tidak memperbaiki dirinya sendiri nanti akan dijodohkan dengan yang sama-sama cacat mental. Betul. Ya, jangan sampai ya kalian mau bertahan dipukul-pukuli, dadekno samsak ojo gelem. Lanjut Ki, pasangan yang ketiga nopo? Pisces Pisces dan Sagittarius. Ini diprediksi tidak jodoh dan akan gagal di tahun 2020. Kita lihat penyebabnya apa. Nggih niki napa niki? Mohon maaf Ki. Sagittarius dan juga Pisces. Pisces dan Sagittarius, pasangan yang ketiga. Kenapa niki Ki? Ya, di sini juga penyelesaian. Oh, Di sini ada pemelorotan apa namanya? Pemanfaatan. Tapi yang manfaatin di sini laki-laki. Lanang Di sini yang manfaat. memanfaatin laki-laki.
alasannya kita kan mau menikah, nanti saya minjem modal ini segala macam, tapi tidak ada ujungnya. Ujungnya. Di sini salah satu dari zodiak tadi yang saya sebutkan, ada laki-laki yang memanfaatkan perempuan untuk kepentingan sendiri. Kepentingan sendiri. Modus. Padahal cuma PHP saja. PHP. Ini dia. Jadi Tuhan memutuskan itu semuanya karena ada sebabnya. Nah, dengerin. Ini mohon maaf, ini banyak sekali, mohon maaf ya Reyo. Ini buat wanti-wanti, bukan banyak sekali. Nanti Mas Jawir salah ngomong lagi. Ini buat wanti-wanti untuk kakak-kakaknya Mas Jawir yang berada di luar negeri. Ya. Terus boten Ki? Waspada. Waspada. Oh, apalagi diiming-imingi ini untuk rumah tangga kita, untuk ini. Kalau kalian belum benar-benar yakin pun juga kadang-kadang juga masih dibohongin, apalagi kalian belum begitu yakin, tidak tahu asal-usul orang tersebut. Orang tersebut tidak pernah mendatangi rumah kalian, tidak bertemu dengan keluarga kalian. Terus nanti kalau terjadi apa-apa, bagaimana kalian minta tanggung jawabnya? Ya, hati-hati nih ya untuk kakak-kakaknya Mas Jawir ini kok lanang tapi kok melorot. Ya apa iki rek? Seharusnya laki-laki yang bekerja keras kok malah melorotin perempuan. Ya. Lanjut Ki Macan, pasangan yang keempat. Pasangan yang keempat, Taurus dengan Scorpio. Oh, Taurus dengan Scorpio. Di sini mereka tidak jodoh dan gagal di tahun 2022 ini. Kita lihat apa penyebabnya mereka gagal. Waduh, Taurus dan Scorpio. Ya. Pasangan yang terakhir yang diprediksi Ki Macan mengalami kegagalan. Kira-kira problemnya apa nih Kiki? Iya, kesedihan. Banyak kebohongan yang dilakukan salah satu zodiak tersebut dengan pasangannya. Banyak sekali kebohongan dan ternyatanya hasilnya nol. Ya, mengaku-ngaku orang kaya, mengaku-ngaku bekerja di sini di situ, mengaku-ngaku punya uang banyak, dan ternyata itu bohong semuanya untuk memancing si pasangan. Padahal gedabrus. Ya. Untuk mendapatkan kenikmatan dari pasangannya. Walah. Hati-hati. Di situ kalian dibuka semuanya. Dan akhirnya kalian terbongkar dan akhirnya pisah. Lebih baik seperti ini daripada nanti menikah, lebih banyak lagi kebohongan yang akan didapatkan oleh pasangan itu. Ambil hikmahnya semuanya. Correct. Nah, ini pasangan yang terakhir ternyata kebohongan gitu ya Gio. Yang diungkap kepada Tuhan mengungkap kebohongan tersebut untuk si pasangan yang ini tadi sehingga mengetahui bahwa itu adalah bohong. Akhirnya, dan ini kebohongan juga sebenarnya dia sudah punya pasangan di luar sana. Oh. Kebohongannya sudah dia punya pasangan tapi mengaku single. Single. Kurang ajar gue. Ya. Waduh Ki Macan, ini yang sudah dilihat sama Ki Macan untuk 4 pasang ini kan yang masih berpacaran dan paling maksimal itu sudah tunangan. Betul. Belum mohon maaf, ini belum terlambat ya kalau kalian untuk bilang tidak dan menyelesaikan supaya tidak berlanjut. Karena kenapa? Dengan terbongkarnya apa yang terlihat ini tadi, kemungkinan besar Tuhan memberitahu itu tidak baik. Betul. Daripada nanti kalian menikah ternyata banyak kebohongan yang dibuat. Banyak penipuan yang ditutup-tutupi ternyata drama-drama lainnya. Kemudian ada lagi aksi pemukulan yang lebih keras lagi sebelum punya anak. Ayo, kalau kalian udah punya anak kemudian dipukul-pukul, kalian kan pasti yang bertahan karena apa? Pasti alasannya bertahannya karena anak. Betul. Nanti tambah parah lagi. Makanya ambil hikmahnya. Ngoten iki ya? Betul. Matur nuwun Ki Macan. Sami-sami. Kayaknya Mas Jawir episode yang ini ternyata malah banyak pembelajaran yang positifnya ya. Tadi sempat takut-takut Mas Jawir membahasnya. Tapi malah pembelajaran yang sangat positif. Supaya kalian pun mau bersikap dan bertindak. Betul. Apalagi juga masih pacaran. Ya Rek ya. Wakeh lanangan ning jaba kono. Wakeh wedokan ning jaba kono juga. Yo, jadi enggak usah takut dan jangan sedih. Betul. Atau mau tak jodohin nama saudara astral Mas Jawir.
Jangan Mas Jawir bercanda. Ki Macan matur nembah nuwun ini Ki Sami-sami. Macan. Ada tambahan lagi mboten? Cukup nggih. Ya. Baiklah. Kalau begitu Mas Jawir saatnya menginginkan penontonnya Pintu Misteri meluangkan waktu sebentar untuk terus mendoakan negara tercinta kita, negara Indonesia, agar negara Indonesia tetap dalam persatuan dan kesatuan, dijauhkan dari segala macam bentuk peperangan, terutama perang saudara. Pokoknya kita doakan NKRI harga mati. Baik Ki Macan, Ya. ada pesan hari ini untuk penontonnya Pintu Misteri. Iya. Pesan alam semesta untuk kamu hari ini. Nggih. Bismillahirrahmanirrahim. Orang yang berhenti belajar akan jadi pemilik masa lalu. Orang yang terus belajar akan jadi pemilik masa depan. Loh, betul sekali karena pengetahuan itu kan terus berjalan dan berkembang gitu Ya. ya Ki ya. Informasi-informasi itu terus bertambah sejalannya dengan waktu, semakin banyak informasi-informasi baru. Jadi kita sebagai manusia pun juga harus bisa mengikuti perkembangan zaman. Iya. Ada ya Ki ya. Baik, matur nuwun. Sami-sami. Saya Mas Jawir. Dan saya Ki Macan. Terima kasih, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om.